Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan operasi senyap. Anggota TNI bebaskan tawanan dari Israel. Namun sebelum itu sempatkan tulis sholawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat, amin. Langit timur tengah sore itu berubah kelabu. Asap menggulung dari kejauhan, membubung dari bangunan-bangunan yang porak-poranda akibat serangan udara. Suara dentuman senjata berat sesekali menggetarkan tanah. Di tengah reruntuhan kota tua itu, seorang jurnalis asal Indonesia bernama Raka Arya Putra berlari di antara ganggang sempit. Napasnya tersengal, bajunya berlumuran debu dan darah. Raka bukan sembarang jurnalis. Ia adalah koresponden senior dari media independen yang selama bertahun-tahun meliput konflik dan kemanusiaan di berbagai belahan dunia. Tapi kali ini, keberaniannya membawanya terlalu jauh. Beberapa hari lalu, ia bersama tim relawan masuk ke zona merah di perbatasan Gaza. Ia ingin merekam dan menyuarakan jeritan penduduk sipil yang tertindas. Namun tanpa diduga, konvoi relawan yang menyertainya dihantam serangan udara. Mayoritas anggota tim tewas. Raka sendiri diseret paksa oleh sekelompok milisi bersenjata dan dibawa ke lokasi yang dirahasiakan. Di Jakarta, tengah malam sunyi di gedung Kementerian Luar Negeri pecah oleh bunyi dering satelit darurat. Seorang operator jaga menerima sinyal distres dari akun terenkripsi milik Raka. Isinya singkat, "Saya ditawan. Lokasi tidak diketahui. Ini bukan penyanderaan biasa. Mereka tahu siapa saya. Mereka ingin menukar saya dengan sesuatu. Tolong beritahu keluarga saya dan negara saya." Panik menyebar di ruang kendali. Dalam waktu 2 jam, sebuah rapat darurat digelar di Mabes TNI. Di ruang tertutup berpendingin udara yang dijaga ketat, para petinggi militer dan intelijen berkumpul bersama Menteri Pertahanan dan Panglima TNI. Di layar besar terpampang wajah Raka. Beberapa potongan video menunjukkan ia sedang dikawal oleh milisi bertopeng di ruangan bawah tanah. Mereka bersenjata lengkap dan menggunakan bahasa Ibrani bercampur Arab. "Ada kemungkinan ini bukan hanya kelompok teroris biasa," ujar seorang perwira intelijen. "Kami menduga ada operasi bayangan yang melibatkan kekuatan tak resmi dari wilayah kekuasaan Israel. Ini bisa jadi perpanjangan tangan Mossad atau faksi bayangan dalam IDF." "Kenapa mereka menculik WNI?" tanya Menteri Pertahanan tajam. Bisa jadi Raka melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat. Atau mereka butuh alat tukar. Raka bukan sekadar jurnalis. Dia punya kredibilitas global. Mereka bisa gunakan dia untuk tuntutan politik. Suasana menjadi tegang. Jika ini benar melibatkan kekuatan militer Israel, maka penyelamatan bukan hal sepele. Indonesia tidak punya hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Artinya, tidak ada jalur negosiasi, tidak ada bantuan resmi, dan tak ada jaminan keselamatan. Kalau kita kirim nota protes, mereka tidak akan peduli, ujar Panglima TNI. Kalau kita tunggu diplomasi, Raka sudah jadi mayat. Semua mata tertuju pada sang jenderal yang berdiri dari kursinya. Ada satu jalan. Tapi ini operasi hitam, operasi senyap, tanpa tanda, tanpa jejak. Kita ambil Raka kembali dengan cara kita. Malam itu, keputusan berani dibuat. Sebuah unit rahasia akan dibentuk, tidak melalui jalur resmi, tidak tercatat dalam arsip negara. Mereka akan dikirim menyusup, melintasi perbatasan, dan masuk ke sarang musuh di jantung wilayah konflik. Targetnya hanya satu: membawa pulang Raka hidup-hidup, tanpa membiarkan dunia tahu siapa yang melakukannya. Di ruang gelap di sudut Mabes TNI, seorang perwira berpakaian hitam membuka map lusuh yang tersegel. Di dalamnya, nama-nama anggota satuan elit yang pernah ditugaskan di medan perang paling ganas dunia. Salah satunya, Letnan 2 Satria Ranggalawe, veteran misi khusus PBB di Lebanon Selatan, master dalam infiltrasi dan penyamaran, serta dikenal sebagai bayangan merah oleh pasukan asing karena keahliannya menghilang dan membunuh dalam diam. Sang perwira berkata lirih sambil memandang layar. "Waktunya memanggil kembali hantu yang pernah kita kirim ke neraka." Cerita pun dimulai, bukan dari negosiasi, bukan dari kekuatan diplomasi,
tetapi dari keberanian sekelompok prajurit yang tak dikenal dunia. Indonesia akan menjemput anak bangsanya sendiri, dengan tangan sendiri. Dan dunia takkan pernah tahu siapa yang melakukannya. Langit Jakarta baru saja merekah saat helikopter NH-90 mendarat di helipad rahasia di sebuah kawasan hutan latihan militer yang tak tercatat dalam peta resmi. Seorang pria bertubuh tegap turun dari kabin. Wajahnya keras seperti batu, matanya menyorot dingin. Itulah Letnan II Satria Ranggalawe, pria yang selama 5 tahun terakhir seperti lenyap dari radar militer. Banyak yang menyangka ia telah tewas dalam operasi gabungan PBB di perbatasan Lebanon. Namun nyatanya ia hanya dipadamkan untuk misi yang lebih kelam dari kematian. Satria dipanggil kembali untuk satu alasan, menyelamatkan seseorang dari wilayah paling berbahaya di dunia, tanpa membiarkan siapapun tahu ia pernah di sana. Di ruang bawah tanah markas gabungan intelijen militer, seorang jenderal membentangkan peta digital berteknologi tinggi. Puluhan titik merah terpampang di wilayah Israel, Gaza, dan jalur Yordania. Setiap titik adalah dugaan lokasi penyimpanan tawanan. Kami butuh tim kecil, terlatih, tidak terdeteksi radar, tidak meninggalkan jejak. Misi ini tidak ada dalam arsip. Kalian tidak pernah ada, ujar Jenderal Seno. Satria menatap layar, lalu menjawab tegas, "Saya tidak bisa sendiri." Beberapa jam kemudian, pesan terenkripsi dikirim ke seluruh penjuru dunia. 5 nama terpilih. Mereka tersebar di berbagai medan tempur dan tempat pengasingan. 5 hantu berseragam merah putih, yang masing-masing membawa kisah kelam dan keterampilan mematikan. Sersan Utama Bima Prakoso, sniper legendaris dari medan pertempuran Marawi, pernah menembak jatuh helikopter dari jarak 2 km. Saat dijemput, ia sedang mengasingkan diri di hutan Kalimantan, berburu sendirian. Kopral Kepala Awan Dirgantara, ahli komunikasi dan enkripsi, jenius elektronik yang bisa menyadap satelit dengan radio rakitan. Ia ditemukan sedang memperbaiki sistem navigasi kapal nelayan di Maluku. Letda K. Sekar Wulan, mantan anggota pasukan medis tempur yang pernah menyusup ke kamp tahanan di Myanmar. Dia tidak hanya menyelamatkan tawanan, tapi juga membunuh 12 penjaga tanpa peluru. Kini ia bertugas sebagai relawan kemanusiaan di Afrika. Serka Rahmat, Ruh Laksono, petarung jarak dekat, senyap, dan brutal. Dijuluki Ruh Neraka oleh lawannya di Somalia. Ia ditemukan sedang menjadi pelatih bela diri di penjara militer. Pratu Dion Kusuma, pilot UAV dan spesialis drone siluman, pernah membajak sistem UAV milik AS saat bertugas di Medan, Korea. Kini mengajar teknologi di universitas negeri, hidup seperti orang biasa. Mereka dikumpulkan diam-diam. Setiap anggota diminta menandatangani perjanjian hidup mati. Tak ada identitas, tak ada tanda pangkat, dan jika tertangkap, negara akan menyangkal keterlibatan mereka. Pelatihan intens dimulai. Di ruang bawah tanah yang dijuluki Labirin Hitam, mereka ditempa kembali selama 7 hari 7 malam. Menyusun strategi, memetakan titik masuk, dan mempelajari medan musuh. Mereka hanya diberi satu senjata utama, kebisuan. Satria membagi tugas. Bima sebagai penembak jarak jauh dan pengintai jalur darat. Awan akan membangun jaringan komunikasi mandiri menggunakan satelit komersial. Sekar bertanggung jawab pada medis dan penyusupan sosial. Rahmat akan jadi penyerang garis depan dan penjaga belakang. Dion akan mengendalikan mata-mata udara dan menciptakan ilusi lokasi palsu. Mereka semua diperlengkapi dengan seragam sipil, paspor palsu, dan identitas sebagai kru kemanusiaan dari Ngo asal Asia Tenggara. Di bawah label Tim Medis Darurat Asia, mereka akan memasuki wilayah konflik melalui jalur legal lalu menghilang dari radar. Malam sebelum keberangkatan, Satria berdiri di depan tim kecil itu. Ia menatap mata mereka satu persatu. Ini bukan soal misi negara. Ini bukan soal politik. Ini soal menjemput saudara kita. Satu darah, satu tanah air. Kita tidak akan bawa nama Indonesia, tapi kita akan tunjukkan apa artinya jadi prajurit Indonesia. Cengi, tak satu pun dari mereka membalas. Tapi mata mereka menyala. Api yang pernah padam, kini menyala kembali.
Helikopter hitam tanpa tanda lepas landas menuju pangkalan rahasia di Amman, Yordania. Misi dimulai. Operasi senyap dimulai. Waktu mereka hanya 7 hari. Jika gagal, tak akan ada pulang. Jika berhasil, tak akan ada pengakuan. Dan dunia tidak akan pernah tahu bahwa malam itu, 6 prajurit bayangan Indonesia terbang untuk mengguncang jantung musuh di negeri yang tak menyangka. Indonesia akan datang. Dalam senyap, tanpa peringatan. Langit Yordania mendung ketika pesawat komersial dari Jakarta mendarat diam-diam di Bandara Queen Alia, Amman. Di antara penumpang yang turun dengan santai, 6 orang berpakaian sipil tampak biasa saja. Tak ada yang mencurigakan dari mereka. Tak ada senjata, tak ada peralatan tempur, tak ada wajah tegang. Tapi di balik koper medis dan perlengkapan relawan, mereka membawa sesuatu yang lebih mematikan dari peluru, rencana dan niat untuk menembus wilayah yang seharusnya mustahil dimasuki. Paspor mereka mencantumkan nama fiktif, Southeast Asia Relief Corps. Mereka menyamar sebagai tim medis dan logistik bantuan yang akan masuk ke Gaza melalui jalur kemanusiaan. Nama organisasi ini telah lebih dulu dimunculkan dalam berbagai situs, akun media sosial, dan bahkan memiliki rekam jejak digital bantuan bencana. Semua itu adalah hasil kerja Awan Dirgantara, sang ahli rekayasa identitas. Di penginapan sederhana kawasan Jabal Amman, tim mulai mengaktifkan jaringan. Awan merakit stasiun komunikasi portabel dari bagian-bagian radio tua dan drone mini. Sekar, menggunakan nama samaran, Dr. Salma, mulai melakukan kontak dengan organisasi internasional yang sedang sibuk mendistribusikan bantuan di wilayah Rafah. Satria menyusun rencana penyusupan bertahap. Mereka tak akan masuk bersamaan. Jalur terlalu sempit, perhatian terlalu besar, maka mereka akan masuk dari 3 arah berbeda. Satria dan Sekar akan menyamar sebagai relawan medis dan menyusup dari jalur Rafah, memanfaatkan kekacauan distribusi bantuan medis internasional. Bima dan Rahmat akan menyelinap dari wilayah utara tepi barat, masuk sebagai teknisi jaringan radio dan logistik untuk kamp pengungsi. Awan dan Dion akan bergerak melalui jalur digital dan udara, membangun sistem pemantauan dan mendisrupsi perangkat deteksi milik milisi dan pasukan lokal dari kejauhan. Di malam ketiga, Satria dan Sekar menumpang truk bantuan medis yang akan menembus gerbang Rafah. Suasana kacau. Ribuan pengungsi tumpah ruah. Teriakan, tangisan anak-anak, aroma darah, dan asap menyelimuti perbatasan. Di pos pemeriksaan, petugas bersenjata menyorot lampu ke wajah mereka. "Kalian dari mana?" "Ngo Asia. Tim medis. Kami bawa pasokan darurat dan obat untuk bayi luka bakar," jawab Sekar dengan bahasa Inggris fasih, diselingi dialek khas Malaysia. Petugas memeriksa kartu identitas mereka, dokumen palsu yang begitu meyakinkan hingga alat pemindai tidak bisa membedakannya dari aslinya. Setelah ketegangan selama 10 menit, lampu sorot dimatikan. Truk mereka diizinkan masuk. "Selamat datang di neraka," gumam sopir lokal sambil melanjutkan perjalanan ke dalam. Sementara itu, di perbatasan utara, Bima dan Rahmat berjalan kaki di bawah bayang-bayang malam, menyusuri jalur penyelundupan tua yang pernah digunakan saat konflik bersenjata beberapa tahun lalu. Mereka ditemani seorang informan bayaran yang dibayar dengan emas batangan kecil, bukan uang, karena uang bisa dilacak. Di tengah hutan, mereka nyaris tertangkap patroli bersenjata. Bima menenangkan napasnya sambil membidik dengan senapan mini yang disembunyikan dalam koper peralatan listrik. Tapi Rahmat menahan tangannya. "Belum waktunya. Kita bukan datang untuk menembak, tapi menyusup." Bima mengangguk, menurunkan bidikannya. Mereka menunggu patroli lewat dan melanjutkan perjalanan. Sementara itu di pusat kota Amman, Dion mengendalikan drone pengintai yang disamarkan sebagai burung migran. Lewat sinyal khusus, ia mengarahkan drone itu menembus langit Gaza, memetakan struktur bangunan dan mendeteksi pancaran panas tubuh dari bawah tanah. Di layar monitornya, muncul titik merah, lokasi dengan sinyal elektromagnetik tinggi di antara reruntuhan. Awan mencocokkan sinyal itu dengan gelombang suara dari rekaman suara Raka sebelumnya. "Ini dia, koordinat utama, dekat reruntuhan sekolah di Syujaiyah."
Mereka menemukan target. Kini, tim telah masuk semua. Tersebar di wilayah konflik, menyamar sebagai penyintas, relawan, teknisi, dan dokter. Tidak satupun musuh menyadari bahwa ada tim militer elit dari Indonesia yang menyusup dalam senyap. Lebih senyap dari bayangan sendiri. Tapi ini baru permulaan. Mereka telah masuk ke dalam wilayah di mana setiap langkah bisa berarti kematian. Mereka bukan lagi prajurit biasa. Mereka kini bagian dari perang rahasia. Dalam dimensi gelap di mana diplomasi tak menjangkau. Di antara puing dan kematian, di medan yang mengutuk, misi dimulai. Membawa pulang Raka, atau mati tanpa nama. Malam di Gaza begitu sunyi hingga derit angin yang menggesek puing-puing terdengar seperti lolongan jiwa yang tak pernah tenang. Di balik reruntuhan rumah-rumah yang sudah berubah jadi kerangka batu hangus, Satria dan Sekar bergerak hati-hati menyusuri lorong-lorong sempit di kamp pengungsi. Bukan untuk memberi obat, bukan juga membawa selimut, tapi mencari potongan-potongan informasi kecil yang bisa mengarahkan mereka pada keberadaan Raka. Mereka menyamar sebagai dokter dan perawat dari Ngo Asia. Setiap luka yang mereka obati, setiap anak yang mereka peluk, setiap doa yang mereka bisikan, semuanya adalah jalan menuju pengumpulan data. Sekar mencatat semua pola luka, jenis amunisi, dan siapa yang terakhir melihat konvoi militer Israel di lokasi tertentu. Satria lebih ekstrim. Ia menyelinap malam hari ke lokasi bentrok, menggali serpihan granat, menandai arah gerakan tank. Sementara itu di utara, Bima dan Rahmat sudah menyusup lebih dalam ke kamp pejuang lokal. Mereka membawa koper berisi alat komunikasi darurat dan secara perlahan berhasil membangun kepercayaan dari salah satu jaringan pejuang rahasia di sana. Rahmat menawarkan untuk memperbaiki antena radio lapangan milik mereka yang rusak karena serangan udara. Bima diam-diam merekam semua percakapan mereka. Ada orang asing ditahan di pusat bawah tanah. Bukan jurnalis, bukan relawan, tapi bukan juga tentara Amerika. Kami gak tahu siapa dia, ungkap salah satu pejuang kepada rekannya. Percakapan ini direkam dan langsung dikirimkan ke Awan melalui sinyal kompresi ultra kecil. Di tempat lain, Awan dan Dion sibuk mengurai data digital dari drone. Gambar-gambar termal menunjukkan adanya bunker di bawah reruntuhan sekolah. Namun sinyal termal di sana terlalu stabil untuk jadi tempat perlindungan biasa. Ada pergerakan tetap, jam makan, pola penjagaan. Semua menunjukkan bahwa itu bukan tempat sembarangan. Kalau tebakan gue benar, itu pusat penahanan tak resmi milik pasukan bayangan, kata Awan. Bukan IDF langsung, tapi jaringan paramiliter pendukung. Mereka biasanya melakukan interogasi intensif di sana. Dion menambahkan, dan satu hal lagi, ada pancaran suara kecil dari titik itu. Aku rekonstruksi potongan audionya. Cuma satu kalimat. Suara itu keluar dari speaker kecil. Tapi jelas. Saya, Serka Raka, Indonesia. Detik itu juga ruangan sunyi. Satria yang mendengar lewat transmisi langsung hanya bisa menunduk. Rahangnya mengeras. Sekar menatap keluar jendela, menahan air mata. Dia hidup. Kini mereka tahu pasti, Raka ditahan di bawah tanah, di reruntuhan sekolah Syujaiyah. Tapi itu baru separuh dari masalah. Dari pengintaian udara, mereka mendapati bahwa lokasi tersebut dijaga oleh dua lapis pertahanan. Pertama adalah milisi lokal bersenjata berat, berjumlah sekitar 20 orang. Kedua adalah sistem ranjau dan sensor gerak yang dipasang di perimeter sekitar reruntuhan. Bahkan hembusan angin pun bisa memicu alarm. Lebih parahnya lagi, ada sinyal satelit milik IDF yang terhubung langsung ke lokasi itu. Artinya, jika mereka salah langkah, bukan cuma milisi lokal yang akan datang, tapi juga pasukan tempur Israel. Malam itu, keenam anggota tim berkumpul dalam panggilan sandi. Wajah mereka tampil dalam panel kecil, masing-masing menyembunyikan kekhawatiran dengan profesionalisme dingin. Waktu kita terbatas, kata Awan. Aku deteksi adanya pergerakan kendaraan besar menuju titik itu. Mungkin mereka akan pindahkan tawanan sebelum fajar. Satria langsung menyahut, kalau mereka pindahkan Raka, kita kehilangan jejak selamanya. Sekar menatap mereka semua. Berarti malam ini kita mulai.
Rencana awal terlalu lama. Kita ambil jalur langsung. Setuju, kata Rahmat pelan. Tapi kita harus bagi 2 tim. Satria lalu membagi tugas. Tim 1, Satria, Sekar, Rahmat, menyusup ke lokasi utama untuk menyelamatkan Raka. Tim 2, Bima, Awan, Dion, membuat gangguan sistemik pada jaringan listrik dan komunikasi milisi agar sistem pertahanan runtuh. Dion tersenyum dingin. Aku akan padamkan cahaya mereka. Mereka bahkan gak bakal sempat menjerit. Dengan begitu, misi berubah dari penyusupan pasif menjadi operasi aktif. 6 prajurit TNI telah menemukan musuh. Mereka tahu lokasi, kekuatan lawan, dan ancaman yang menanti. Tapi di tengah reruntuhan, ada satu janji yang tak boleh gagal ditepati. Membawa pulang Serka Raka hidup-hidup. Atau jangan pulang sama sekali. Pukul 2.13 dini hari. Langit Gaza berwarna hitam kelam. Tak ada bintang. Tak ada bulan. Hanya sisa-sisa asap pekat dari ledakan hari kemarin yang masih menggantung di udara. Seakan langit pun enggan menyaksikan apa yang akan terjadi malam ini. Di bawah reruntuhan kota yang mati, 6 prajurit TNI bergerak dalam 2 kelompok. Mereka bukan lagi relawan. Mereka bukan teknisi. Bukan dokter, bukan operator sinyal. Malam ini mereka adalah bayangan. Dan bayangan tidak meninggalkan jejak. Tim 2, Operasi, Langit Mati. Dion dan Awan duduk bersembunyi di sebuah apartemen tua di utara Syujaiyah. Di depannya, laptop lusuh menyala. Antena kecil menjulur keluar jendela. Dan sebuah drone hitam bersayap lipat tergeletak seperti burung hantu mekanik. Sekali gue nyalain EMP lokal ini, sistem mereka bakal blank total. Tapi cuma 2 menit. Setelah itu sistem backup IDF aktif lagi, ujar Dion sambil menyiapkan pemicu. Awan memantau frekuensi satelit. Lepasin sekarang, sebelum mereka kirim sinyal pengalihan ke Hebron. Kalau mereka sadar koordinat ini palsu, kita kehilangan kejutan. Dion mengangguk. Oke. Dalam hitungan 3, 2, 1. Klik. Seketika, seluruh wilayah sekitar reruntuhan sekolah, tempat Raka ditahan, mengalami mati total. Lampu mati, CCTV mati, sensor mati. Bahkan alat komunikasi prajurit milisi di sekitarnya mendadak hening. Sistem thermal IDF berkedip, lalu membeku. Langit mereka mati, bisik Dion. Awan memberi sinyal pada Satria. Jalan. Sekarang. Tim 1. Penetrasi ke sarang neraka. Satria memimpin barisan. Tubuhnya menyatu dengan malam. Hanya sorotan lampu inframerah di kacamata tempurnya yang menyala merah. Sekar di belakangnya, membawa tas medis palsu berisi senjata silencet dan alat deteksi gerak. Rahmat di kanan, membawa senapan lipat dan perangkat pembuka kunci elektromagnetik. Mereka menyusuri lorong sempit antara 2 bangunan setengah runtuh. Di bawah kaki mereka, ranjau sensor tak lagi menyala. Sistemnya lumpuh karena EMP. 4 penjaga di sisi barat, 2 di depan pintu bunker. Bisik Sekar, membaca dari tampilan kacamata thermal. Satria mengangkat 2 jari. Isyarat, Rahmat maju duluan. Ia menyelinap ke sisi reruntuhan, lalu menjatuhkan 1 penjaga dengan pisau di tenggorokan. Tak ada suara. Penjaga kedua berbalik, tapi sudah terlalu lambat. Sekar menarik pelatuk pistol silencer. Put, tubuh penjaga itu jatuh ke pasir. Mereka bergerak ke pintu besi bawah tanah. Kode kunci digital menyala redup. Gue buka, kata Rahmat. Ia menempelkan perangkat kecil dan menyuntikkan listrik dari baterai eksternal. Tunggu 3, 2, 1. Klik. Pintu terbuka. Dari dalam, aroma besi, darah, dan uap panas menyeruak. Lorong sempit menurun tajam. Cahaya merah berkedip pelan. Mereka masuk, menyusuri lorong itu perlahan. Di tikungan, terdengar suara. Sa-RSC. Puls 7. Itu suara dari dalam sel. Satria maju. Ia mendekat ke jeruji besi di sisi kiri. Di dalamnya, seorang pria berseragam robek, tubuh penuh luka, sedang menghitung angka perlahan,
metode mental tentara agar tetap waras. "Raka?" bisik Satria. Pria itu diam. Matanya menyipit. Perlahan, ia berbisik balik. "Siapa kau?" Satria menempelkan badge kecil ke jeruji, emblem kecil TNI yang hanya dikenali oleh mereka yang pernah satu barak. Raka meneteskan air mata. "Bang, kau beneran datang?" Sekar langsung bergerak membuka kunci sel. Tapi suara klik itu terdengar lebih keras dari seharusnya. Dari balik lorong, langkah kaki terdengar, cepat dan berat. "Musuh!" teriak Rahmat. Ia menembakkan peluru ke arah penjaga yang muncul dari tikungan. 3 penjaga roboh, tapi 1 berhasil menekan tombol alarm. Lampu merah menyala terang. Sirine meraung. Mereka tahu bahwa Raka keluar sekarang, teriak Satria. Mereka menggandeng tubuh Raka, memapahnya meski kakinya pincang. Di atas bunker, suara kendaraan berat terdengar mendekat. Pasukan IDF dan paramiliter mulai menutup seluruh akses keluar. Dion, dari jauh, mengaktifkan drone bunuh diri yang dikendalikan jarak jauh. Drone itu menghantam pos gerbang utama, meledakkan jalur masuk dengan api besar. Sementara itu, Bima sudah bersiap dengan truk curian di ujung lorong. Saat pintu besi bunker terbuka, Raka dilempar masuk ke kursi belakang. Sekar dan Satria melompat bersamaan. Truk melaju, menerobos sisa tembok yang tersisa. Peluru beterbangan, batu dan pasir mengepul. Di tengah tembakan, Satria menatap ke arah belakang. Dia melihat sekelompok tentara bayangan mengejar, tapi terlalu lambat. Mereka berhasil lolos dari lubang neraka. Namun misi belum selesai. Raka mungkin sudah bersama mereka, tapi semua orang di Gaza kini tahu ada operasi rahasia. Israel akan memburu mereka. Seluruh jalur keluar ditutup. Drone militer akan terbang di pagi hari. Jalur pelarian kini hanya satu, menembus padang gurun Sinai, dengan musuh di depan dan belakang. Dan waktu mereka tinggal 12 jam sebelum penutupan total perbatasan. Matahari belum muncul, tapi fajar sudah menunjukkan warnanya. Di belakang mereka, kota Gaza perlahan menyala oleh kejaran senjata dan pantulan lampu militer. Di depan, hamparan padang pasir menanti. Tinggi, tapi tak menjanjikan keselamatan. Truk militer curian melaju di jalur alternatif yang hanya dikenal lewat koordinat GPS dari Intel Palestina. Jalan ini dulunya jalur logistik kuno, dipakai penyelundup bahan medis dan makanan. Kini, 6 prajurit dan 1 tawanan berharga melintasinya dengan satu tujuan, perbatasan Rafah, 76 km ke arah barat daya. Di belakang kemudi, Bima menggertakkan gigi. "Kita gak bisa lewat checkpoint utama. Mereka udah tahu kita kabur. Jalur udara ditutup. Jalur laut ada kapal patroli. Satu-satunya harapan cuma Rafah. Tapi pasti dijaga ketat," potong Dion sambil mengetik koordinat di tabletnya. "Kita harus bikin pengalihan besar." Raka terbaring di atas tumpukan kain, tubuhnya menggigil. Sekar terus memeriksa denyut nadinya. Dia butuh cairan. Luka-lukanya terlalu dalam. "Kalau kita gak sampai dalam 6 jam, dia bisa koma," ucap Sekar. Satria menatap keluar jendela. Angin gurun membawa kabut tipis, tapi tak cukup menyamarkan pergerakan. Drone Israel bisa mendeteksi panas tubuh dari udara. Kita harus keluar dari radar mereka sekarang. Ia memandang Dion. "Kau bisa matikan sinyal GPS kita?" Dion mengangguk. Ia mencabut modul komunikasi dari tablet dan menghancurkannya. "Mulai sekarang, kita buta. Tapi mereka juga." Penghadangan di tengah padang pasir. Pukul 6.03. Langit mulai terang. Di tengah gurun tandus, jalan satu arah terbentang panjang. Debu mengepul di kejauhan. Lalu terdengar dentuman. Boom! Ban depan truk meledak. Truk oleng. Bima berusaha mengendalikan, tapi roda terjebak pasir. Truk berhenti mendadak. "Terlambat!" teriak Rahmat. Dari bukit pasir, 3 kendaraan militer Israel muncul, mengepung dari arah kanan dan belakang. Pasukan khusus bersenjata lengkap turun,
Posisi tembak mereka sempurna. Suara megapone terdengar. Letakkan senjata kalian. Kami tahu siapa kalian. Tidak ada jalan keluar. Serahkan tawanan. Satria menatap pasukannya. Tak ada yang bicara. Di belakangnya, Raka mencoba bangun. Jangan aku bukan prioritas, biar aku turun. Satria menarik nafas panjang. Ia menggenggam pistolnya erat. Lalu Dion menyalakan alat kecil dari sakunya. Perangkat sonar ganggu GPS. Tapi juga bisa aktifkan ladang tambang tua ini. Ladang tambang. Area ini pernah jadi jalur militer Mesir Israel. Sebagian masih aktif. Bima langsung mengerti. Kita gak bisa kabur. Tapi mereka juga gak bisa nyentuh kita. Satria memberi isyarat. Buka pertahanan setengah lingkaran. Fokus lindungi Raka. Kita tahan di sini. Sampai langit bicara. Langit, Rahmat membuka tas. Sebuah flare peluncur disiapkan. Kalau benar, suku Baduy Mesir akan lihat sinyal ini. Baku tembak di titik nol. Tembakan pertama dimulai dari arah Israel. Pasukan TNI membalas. Mereka menembak sambil bergerak. Melindungi Raka di belakang dinding truk. Tanpa dukungan udara, mereka tahu waktu mereka tinggal sedikit. Sekar tertembak di lengan. Ia tetap memaksa bertahan. Bima melempar granat asap, menciptakan perlindungan visual. Dion menyalakan flare merah ke langit. Asap membumbung ke udara. Ini sinyal penyelundup Mesir, teriaknya. Kalau mereka ada di sekitar sini, mereka akan datang. Tapi waktu terasa lambat. Ledakan, debu, teriakan. Salah satu pasukan Israel hampir berhasil mendekat, namun menginjak sesuatu. Klik, bom! Tambang tua meledak, menghancurkan kendaraan Israel dan menciptakan ledakan besar yang mengguncang gurun. Tubuh-tubuh terlempar ke udara. Mereka punya sedikit jeda. Satria menatap ke arah barat. Di balik asap, muncul siluet kendaraan, bukan Israel. Jeep tua, berdebu, penuh kain penutup. Itu mereka, orang-orang Baduy. Mereka meluncur cepat, membawa senjata buatan Rusia era Soviet. 3 jeep mengitari pasukan TNI. Pemimpin Baduy, pria tua berjanggut putih, memberi isyarat. Cepat, naik, jalur rahasia. Mereka membawa Raka dan semua pasukan ke dalam kendaraan. Kemana mereka bawa kita? Tanya Rahmat. Satria menjawab singkat. Ke terowongan penghubung bawah tanah. Jalur penyelundup lama. Menuju Rafah. Dari kejauhan, drone Israel kembali muncul. Langit tak lagi aman. Tapi para prajurit TNI dan Raka kini punya harapan. Mereka hanya perlu melewati 1 malam lagi di bawah tanah, sebelum cahaya perbatasan muncul. Dan di luar sana, dunia mulai bertanya, siapa yang menyusup ke Gaza dan berhasil keluar dengan seorang tawanan? Langit gurun berubah kelabu saat malam kembali menyelimuti tanah Gaza. Di tengah keheningan pasir dan reruntuhan, 3 kendaraan tua Baduy menderu memasuki celah tersembunyi di balik batuan cadas. Di sana, terbuka sebuah pintu besi berkarat yang menganga seperti mulut neraka. Masuk. Waktu kita tak banyak, ujar pria tua berjubah coklat, pemimpin Baduy itu, dalam bahasa Arab yang diterjemahkan Sekar sekenanya. Satria, Dion, Rahmat, Bima, dan Sekar menggotong Raka yang kini semakin lemah, nyaris tak sadarkan diri. Darah mengalir dari luka di bagian dadanya, membasahi seragam sobeknya. Mereka masuk ke dalam lorong gelap, sempit, dan pengap. Terowongan penyelundup tua yang konon pernah digunakan oleh faksi-faksi rahasia selama perang tahun 80-an. Labirin kotor di bawah tanah. Lampu temaram dari senter kecil menyoroti dinding tanah yang lembab dan penuh coretan kuno. Jalur ini sempit. Kadang hanya bisa dilewati 1 orang. Suara tetesan air menambah suasana horor. Di beberapa titik, lorong terbagi menjadi 2, 3, bahkan 4 cabang. Terowongan ini berubah-ubah. Kadang longsor, kadang tertutup, kata Dion sambil terus menelusuri peta dari tablet offline-nya. Tiba-tiba, mereka dihentikan oleh sekelompok pria bersenjata.
Namun, pria tua Badui memberi kode rahasia. Jari telunjuk melingkar ke dada, lalu ke dahi. Gerbang dibuka. Di dalam, mereka disambut ruang tersembunyi. Di sana, terdapat klinik kecil bawah tanah, lengkap dengan peralatan medis seadanya. Seorang perempuan tua berdiri, menatap luka Raka dengan cepat. Dia butuh transfusi darah. Golongan AB negatif. Langka. Bima langsung maju. Saya sama. Ambil darah saya. Proses darurat dilakukan di sana. Satria, Dion, dan Rahmat bergantian berjaga di mulut terowongan. Di kejauhan, suara detakan tanah terasa. Pasukan Israel sudah menemukan jalur yang sama. Jejak yang dihapus. Pengkhianat di dalam. Dion menemukan sesuatu yang janggal di tabletnya. Ada sinyal asing. Seperti pelacak. Tapi bukan dari kita. Satria menatap tajam. Kau yakin? Ini bukan sinyal GPS. Ini kode enkripsi. Seseorang dari dalam tim Badui jadi mata-mata Israel. Rahmat langsung mengokang senjata. Tapi pria tua Badui itu berdiri dengan tenang. Aku tahu siapa dia. Ia berjalan ke belakang, lalu menarik seorang pemuda dari rombongan mereka, menyeretnya ke depan. Ia dibayar. Sudah lama aku curiga. Tanpa banyak bicara, pria tua itu menghunus pisau dan menusuk dada pengkhianat itu. Di dunia bawah tanah, satu kebohongan bisa membunuh 1000 nyawa. Satria hanya diam. Ia tahu, di medan seperti ini, hukum ditentukan oleh nyawa, bukan konstitusi. Gerbang terakhir. Setelah 11 jam di dalam lorong, rombongan akhirnya sampai di titik terakhir. Pintu besi tua yang mengarah ke sumur vertikal setinggi 10 meter. Di atasnya, hanya seutas tangga tali yang menggantung. Di sisi lain pintu, adalah Mesir. Kalau kita muncul di sana, kita bukan tamu. Kita penyusup, ujar Dion. Tapi itu satu-satunya jalan keluar, jawab Sekar sambil menahan luka di lengannya yang mulai bernanah. Mereka naik satu persatu. Saat giliran Raka, mereka harus mengikat tubuhnya dengan tali dan menarik perlahan. Detik demi detik terasa seperti jam. Sekali salah langkah, semuanya bisa jatuh. Akhirnya, saat Satria menarik tubuh terakhir, dirinya sendiri, naik ke atas. Mereka disambut sinar bulan yang terang dan suara sepatu militer. 2 truk militer menunggu. Pasukan Mesir menodongkan senjata. Siapa kalian? Satria mengangkat tangan. Kami dari Indonesia. Pasukan khusus. Kami menyelamatkan warga kami dari tahanan ilegal Israel. Kami tidak berniat membuat masalah. Kami mohon perlindungan diplomatik. Situasi menegang. Namun seorang perwira Mesir, muda dan bertampang dingin, maju. Ia melihat Raka yang terbaring penuh luka. Ia melihat lambang Garuda di seragam mereka. Lalu ia berkata, Garuda, kalian pernah membantu kami saat krisis Sinai. Kalian punya utang yang belum kami bayar. Ia memberi isyarat, cepat, sebelum orang-orang Israel menyusul. Kalian akan kami antar ke Kairo. Tapi setelah itu, terserah pada negaramu untuk membawamu pulang. Satria menatap langit. Ia tak bisa menahan air mata. Mereka lolos. Namun dunia belum tahu. Dan Israel belum berhenti mencari. Angin panas padang pasir belum benar-benar pergi saat pesawat militer Mesir yang membawa pasukan Garuda mendarat di pangkalan rahasia dekat Kairo. Di dalamnya, 5 prajurit Indonesia dan 1 sandera yang nyaris kehilangan nyawanya, akhirnya menginjakan kaki di tanah aman. Tapi di luar sana, badai politik baru saja mulai. Kita harus bicara dengan kedutaan besar secepatnya, ucap Sekar, masih mengenakan rompi tempur penuh debu dan bercak darah kering. Seorang pejabat militer Mesir menyambut mereka dengan cepat. Namun bukan dengan protokol hangat, melainkan dengan aura ketegangan yang mengental. Ia mengantar mereka ke sebuah ruang bawah tanah di bawah kantor intelijen militer Mesir. Dunia luar belum tahu kalian hidup. Israel juga belum tahu kalian berhasil kabur. Gunakan waktu ini untuk membersihkan diri dan bersiap. Karena begitu cerita kalian keluar, dunia akan terbakar, katanya.
konferensi rahasia di kedutaan. Keesokan harinya, delegasi dari Kedutaan Besar Indonesia tiba dengan tergesa-gesa. Mereka terperangah melihat kondisi ke-6 personel yang berhasil selamat. Ini luar biasa. Tapi kalian tidak bisa pulang begitu saja. Kami harus mengatur konferensi pers dan memastikan narasi kita tidak diputarbalikkan oleh media asing, ujar Dubes Indonesia dengan wajah penuh tekanan. Dion menimpali, kita harus ungkap semuanya. Tentang penyiksaan, tentang operasi gelap Israel, dan juga bagaimana kita bisa masuk tanpa izin resmi. Jika kita diam, mereka akan menjadikan kita kambing hitam. Satria hanya mengangguk. Tapi kita butuh bukti. Bukan hanya cerita. Bukti digital dan dunia maya berguncang. Rahmat dan Dion bekerja keras membuka kembali tablet mereka yang berisi data digital. Di dalamnya ada rekaman video penyiksaan, koordinat lokasi penahanan Raka, data genetik yang menunjukkan perlakuan medis eksperimental, serta audio pembicaraan petinggi militer Israel yang secara tersirat mengakui tindakan ilegal mereka. Semua ini disalin, dienkripsi, lalu dikirim diam-diam ke server aman di Indonesia. Tapi sesuatu yang tak terduga terjadi. File itu bocor ke publik. Entah siapa yang menyebarkannya. Apakah dari pihak Mesir? Atau ada mata-mata lain dalam sistem? Dalam waktu kurang dari 24 jam, tagar Free Garuda Israeli War Crime Indonesia Ops menjadi trending topik dunia. Rekaman penyiksaan Raka tersebar. Wajahnya yang lebam, tubuhnya yang dipasangi elektroda, darah menetes di lantai, dan suara jeritan yang direkam dari balik dinding beton membuat jutaan orang murka. Reaksi dunia. Mata terbuka. Israel meradang. PBB menggelar sidang darurat. Duta Besar Indonesia berdiri, menunjukkan bukti-bukti dan menceritakan operasi penyelamatan yang penuh risiko itu. Dunia gempar. Negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin menyatakan simpati. Namun, Amerika dan sekutunya mencoba meredamnya. Pemerintah Israel menuduh Indonesia melakukan pelanggaran wilayah dan menyebarkan disinformasi. Namun video tak bisa disangkal. Fakta tak bisa dibungkam. PBB menuntut penyelidikan independen. LSM internasional turun ke Gaza. Jurnalis mulai membuka jejak kamp rahasia milik Israel yang tersembunyi di bawah reruntuhan kota tua. Dan pasukan Garuda, yang tadinya hanya sekelompok pasukan bayangan, kini menjadi simbol perlawanan dunia terhadap kekejaman. Dilema politik dan ancaman balasan. Di tengah euforia kemenangan moral, datang peringatan. Israel menuntut ekstradisi para prajurit Garuda atas tuduhan infiltrasi dan pembunuhan. Pemerintah Indonesia berada di persimpangan. Mempertahankan para prajurit berarti berani melawan tekanan dunia barat. Menyerahkan mereka sama dengan mengkhianati pengorbanan dan darah yang telah tumpah. Di tengah kebingungan itu, Satria berdiri di depan kamera dalam siaran langsung dari Kairo. Kami bukan pelanggar. Kami bukan penyusup. Kami adalah prajurit Indonesia yang datang untuk menyelamatkan saudara kami. Jika keberanian dianggap kejahatan, maka biarlah dunia mencatat kami sebagai penjahat terhormat. Video itu meledak di seluruh media sosial. Tangisan anak-anak, wajah Raka, dan tatapan mata pasukan Garuda menjadi ikon perjuangan kemanusiaan. Akhir atau awal, di sebuah ruang gelap di Tel Aviv, seorang jenderal Israel menatap layar monitor. Jika Indonesia ingin bermain di panggung global, maka kita akan beri mereka panggung penuh darah. Di tempat lain, seorang agen Mossad membuka peta Asia Tenggara, menandai Jakarta, Surabaya, dan Batam dengan titik merah. Dunia tidak akan pernah sama lagi. Dan kisah para penyelamat dari negeri Garuda baru saja memasuki babak paling berbahaya. Langit Jakarta tampak biasa seperti pagi-pagi sebelumnya. Namun di balik lalu lintas yang macet, di balik suara klakson dan hiruk-pikuk pasar, ada sesuatu yang tidak biasa. Gerakan sunyi yang bahkan tidak terdeteksi radar militer. Sebuah agen intelijen asing telah masuk. Tak sekadar mengamati, mereka membawa misi, membalas dendam atas aib yang diderita Israel setelah penyelamatan Raka. Dan sasarannya, anggota pasukan Garuda dan keluarga mereka. Teror tak terlihat.
Letkol Satria baru saja tiba di Indonesia. Ia bersama anggota tim lainnya sedang menjalani masa dekompresi pasca misi. Tapi teror justru dimulai di sini. Istri Dion mengalami kecelakaan saat mengantar anak ke sekolah. Rem mobil blong, padahal baru diservis kemarin. Rumah Rahmat terbakar dini hari karena korsleting listrik, padahal tak ada pemakaian alat elektronik saat itu. Putri Sekar diculik sesaat setelah keluar dari les piano. Ia dilepas 2 jam kemudian dengan pesan, "Kami tahu wajah kalian. Kami tahu di mana kalian tidur." Badan Intelijen Negara turun tangan. Kepala BIN, Jenderal Purnawirawan Alif Pranoto, langsung memanggil semua anggota pasukan Garuda yang terlibat dalam misi Israel ke markas rahasia. Rapat tengah malam itu penuh ketegangan. Kita sedang berhadapan dengan organisasi intelijen terbaik dunia. Tapi kalian bukan pasukan biasa. Ini bukan hanya soal nyawa kalian. Ini soal martabat bangsa. Satria menjawab tegas. Kalau mereka pikir bisa masuk ke tanah air kita dan memburu kami seperti hewan, maka kita akan perlihatkan tanah ini bukan tempat yang bisa diinjak tanpa izin. Operasi senyap di negeri sendiri. BIN, TNI, dan Satuan Elit Gegana membentuk satuan gabungan untuk misi kontraintelijen. Nama operasinya, Garuda Bawah Bayangan. Tim dibagi 3. Tim pelacak digital, mengendus semua sinyal komunikasi asing di Jakarta. Tim pemburu lapangan, menyusup ke kedutaan asing, kantor perusahaan internasional yang dicurigai jadi markas rahasia Mossad. Tim pengumpan, yang menggunakan anggota pasukan Garuda sebagai umpan untuk menjebak para agen asing. Pengkhianat dari dalam proses penyelidikan, Rahmat menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Seseorang dalam sistem Indonesia memberi informasi kepada pihak luar. Bukti sinyal lokasi Sekar dan Dion yang bisa diketahui begitu cepat, rute perjalanan keluarga Satria yang bocor, dan CCTV rumah yang bisa diakses dari luar negeri. Semua mengarah pada satu kemungkinan. Ada pengkhianat di tubuh negara. Penyamaran, penyergapan, dan darah di menteng. Dion dan Rahmat mengatur jebakan. Mereka menyebar info palsu bahwa Letkol Satria akan menghadiri pertemuan rahasia di sebuah rumah kontrakan di Menteng. Mereka pasang mikrofon, kamera, dan tim sniper dari Sat 81 Gultor di posisi strategis. Tepat jam 3.12 dini hari, 2 orang asing masuk. Salah satunya menyamar sebagai sopir taksi online. Satunya lagi menyamar sebagai tukang galon. Mereka membawa tas yang saat diperiksa berisi pistol peredam, racun saraf, dan 1 map penuh data milik pasukan Garuda. Penangkapan berlangsung cepat dan senyap. Tak ada suara peluru. Hanya sayatan pisau senyap dan gerakan leher dilumpuhkan. Satria datang ke lokasi 2 jam kemudian. Ia menatap tubuh salah satu agen Mossad yang kini ditutup plastik. Kirimi mereka kembali. Utuh. Tapi dengan pesan, kami tidak tidur. Kami menjaga rumah kami sendiri. Pengungkapan dalang. Nama besar muncul di balik serangan. Bukti dari laptop agen yang ditangkap menunjukkan koordinasi langsung dengan seorang tokoh besar di dalam negeri. Pengusaha tambang besar yang memiliki koneksi internasional dan investasi di Timur Tengah. Ia menjadi mata dan telinga Mossad di Indonesia. Ternyata, pengusaha itu pernah diselamatkan oleh Intel Israel saat usahanya hampir bangkrut. Kini, ia balas budi dengan menjual informasi tanah airnya sendiri. Kejutan terakhir, target sebenarnya bukan pasukan Garuda. Dalam interogasi, terungkap bahwa Mossad memiliki rencana lain yang lebih gila, menanamkan bahan peledak dalam acara kenegaraan di Jakarta sebagai pesan kepada dunia bahwa tak ada negara yang aman setelah mempermalukan Israel. Waktu tinggal 48 jam sebelum acara berlangsung. Satria menatap pasukannya. Kita mulai dari misi penyelamatan di luar negeri. Kini kita akan menyelamatkan negara kita sendiri. Dan operasi malam terakhir dimulai. Waktu terus berjalan. Detik demi detik. Jam menunjukkan pukul 21, dan hanya tinggal beberapa jam sebelum acara kenegaraan di Jakarta berlangsung. Pasukan Garuda bersama tim Gegana yang dipimpin Letkol Satria telah merencanakan serangan terakhir ini dengan sangat hati-hati.
Misi mereka kali ini bukan hanya untuk membasmi ancaman yang datang dari luar, tetapi untuk menyelamatkan Indonesia dari sebuah tragedi besar yang bisa mengguncang dunia. Kita tidak hanya melawan Mossad, kita melawan pengkhianat di dalam negeri kita. Kita melawan siapapun yang ingin mengkhianati bangsa ini. Satria berbicara tegas pada anggota timnya. Semua personel di lapangan sudah berada di pos-pos yang telah disiapkan. Mereka tersebar di sekitar gedung istana, lokasi acara kenegaraan yang akan dihadiri oleh petinggi negara dan duta besar asing. Tidak ada yang tahu kecuali mereka yang terlibat dalam misi ini. Misi utama adalah mengamankan area, menemukan bom, dan menangkap pengkhianat. Jangan ada yang tertinggal, jangan ada yang terlewat, ujar Dion sambil mengontrol perangkat komunikasi yang terhubung ke seluruh tim. Di luar, cuaca Jakarta tengah menggigil. Hujan gerimis menciptakan bayangan gelap di sepanjang jalan. Suasana malam yang tenang justru menjadi latar yang sempurna bagi operasi yang akan menentukan nasib banyak orang. Penyusupan terakhir. Keluarga pengkhianat. Satria dan tim bergerak cepat. Sementara itu, sebuah skema penyusupan besar-besaran sedang berlangsung di dalam istana negara. Pengusaha besar yang telah lama berkolaborasi dengan Mossad, yang kini menjadi dalang dari semua kejadian ini, telah mempersiapkan kelompok elitnya untuk melakukan sabotase. Pintu-pintu keamanan telah dibuka dari dalam. Begitu juga dengan jalur masuk bawah tanah yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Seorang agen Israel berpakaian seperti teknisi listrik, berjalan melewati penjaga dengan senyum dingin. Ia memasuki ruang utama dengan membawa tas kecil, yang di dalamnya terisi bahan peledak yang cukup untuk menghancurkan istana dan membunuh semua orang di dalamnya. Namun, pada saat yang bersamaan, Satria dan timnya telah berada di dalam istana. Dengan menggunakan jalur yang sama, mereka menyusup secara diam-diam, menembus pertahanan yang terpenting. Mereka tahu betul, inilah titik puncak dari segala usaha mereka. Waktu terus berjalan, dan saat bom itu meledak, semuanya akan berakhir. Detik demi detik, arah masa depan. Dion dan Rahmat berada di ruang kontrol utama yang terhubung langsung dengan pengamanan istana. Di sana, mereka dapat melihat seluruh aktivitas di sekitar dan di dalam gedung melalui kamera pengintai. Mereka melihat pengusaha besar itu dan kelompoknya mulai bergerak menuju ruang utama tempat acara kenegaraan akan dilangsungkan. Satria, bom sudah diaktifkan. Waktu tinggal 15 menit. Rahmat melaporkan. Satria menggenggam erat mic-nya, menatap layar dengan tatapan penuh tekad. Kita harus cepat. Jangan biarkan mereka sampai ke ruang utama. Semua tim bergerak maju. Mereka bergerak dalam diam. Setiap langkah dihitung dengan hati-hati. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Satria dan tim berpisah, menyisir setiap sudut istana, hingga akhirnya mereka menemukan bom yang disembunyikan di balik dinding ruang konferensi utama. Ini waktunya, kata Satria dengan suara berat. Mereka mulai menonaktifkan sistem peledak. Namun pengusaha besar itu dan agen-agen Mossad juga menyadari ada yang tidak beres. Kejar-kejaran sengit terjadi di lorong-lorong istana. Satria terjebak dalam pertempuran dengan dua agen Mossad yang memiliki keahlian tempur luar biasa. Dengan tangan kosong, Satria harus bertarung mati-matian untuk memastikan misi ini tidak gagal. Di luar, hujan semakin deras. Badai di Jakarta semakin menguat. Tapi di dalam, setiap detik adalah perjuangan hidup atau mati. Konfrontasi terakhir. Bendera di Jakarta. Akhirnya, Satria berhasil mengalahkan agen-agen Mossad itu, tetapi pengusaha besar masih berhasil melarikan diri ke dalam ruang utama. Namun, tidak ada yang dapat melarikan diri dari Satria yang kini sudah berada di hadapannya. Dengan pistol terarah di wajahnya, Satria memerintahkan agar semua orang berhenti. Kau sudah kalah. Semua ini akan berhenti sekarang juga, ujar Satria dengan suara penuh kebencian. Pengusaha itu hanya tersenyum dingin, namun tidak bisa bergerak lagi. Ia tahu, perlawanan mereka sudah berakhir. Pukul 00 malam, waktu yang telah ditunggu-tunggu. Tim Gegana berhasil menonaktifkan bom. Ketegangan di seluruh istana mencair. Indonesia dan dunia selamat dari bencana besar yang bisa menghancurkan bangsa ini. Namun,
Ada satu hal yang tetap tergantung. Berapa banyak orang yang telah terlibat dalam konspirasi ini di luar sana? Dan berapa lama mereka akan tetap diam? Dengan hati-hati, Satria meletakkan tangan di bendera merah putih yang melambai di luar jendela istana. Ia tahu, meski bendera itu tetap berkibar, ancaman akan selalu ada. Namun, satu hal yang pasti, keberanian Indonesia telah terbukti kepada dunia. Garuda tidak pernah mundur, kata Satria dengan penuh keyakinan. Epilog, Legasi Garuda. Misi ini tidak hanya mengubah nasib 5 anggota pasukan Garuda yang selamat, tetapi juga mengubah cara dunia melihat Indonesia. Nama mereka menjadi simbol keberanian dan pengorbanan. Kisah mereka ditulis dalam sejarah negara, dan semua yang terlibat di dalamnya tetap dikenang. Namun, di balik ketenangan yang kini ada, dunia tahu, konflik besar tak pernah benar-benar berakhir. Di luar sana, masih ada mata-mata, agen-agen, dan konspirasi yang siap untuk menyerang kapan saja. Pasukan Garuda kini tidak hanya dikenang karena keberanian mereka di luar negeri, tetapi juga karena mereka telah membuktikan bahwa Indonesia akan selalu siap mempertahankan harga dirinya, apapun yang terjadi. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.